Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Dia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan bab 2 himpunan. Ini merupakan materi matematika kelas 7 semester 1 ya, untuk pertemuan yang kelima. Dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang pengurangan atau selisih dua himpunan atau lebih, kemudian komplement suatu himpunan, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Untuk buku sumber belajar, kita tetap menggunakan buku matematika ya, buku siswa ya, buku siswa kelas 7 semester 1 edisi revisi 2017. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 4 tujuan yang akan kita capai, yaitu agar siswa dapat menentukan keanggotaan hasil pengurangan atau selisih dua himpunan. Tujuan yang kedua adalah menentukan keanggotaan komplement suatu himpunan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komplement himpunan. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Jadi ini tujuan-tujuannya. Nah, materi yang sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari adalah materi tentang irisan dan gabungan dua himpunan atau lebih. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang selisih dua himpunan. Misalkan diketahui himpunan A dan B, maka selisih himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Oke. Yang pertama, kita akan menentukan keanggotaan hasil pengurangan atau selisih dua himpunan atau lebih. Ya, ini contohnya diketahui, misalnya ada himpunan G. Ini anggota-anggotanya adalah ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua ada himpunan H, anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Maka selisih G dikurang H atau selisih dari anggota himpunan G dan H adalah 0, 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya tentang komplement suatu himpunan. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A, himpunan A dinotasikan dengan A, ini di A pangkat C ya. Tulisannya dibaca dengan A komplement. Oke, untuk menentukan keanggotaan komplement suatu himpunan, kita misalkan ini ada contoh soalnya. Di situ ada himpunan semesta adalah himpunan bilangan cacah kelipatan 5 kurang dari 40. Kemudian ada himpunan P adalah himpunan bilangan cacah kelipatan 10 kurang dari 40. Maka komplement P yang dinotasikan dengan ya P komplement itu berapa ya. Ini caranya
S. Kita tentukan dulu anggota-anggota himpunan S adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35. Ini bilangan cacah kelipatan 5 yang kurang dari 40. Kemudian anggota-anggota P adalah berapa saja? Bilangan cacah kelipatan 10 kurang dari 40 adalah 10, 20 dan 30. Oke, sehingga P komplement adalah anggota S yang bukan merupakan anggota P, yaitu 5, 15, 25 dan 35. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tentang menyelesaikan soal cerita. Soal cerita yang berkaitan dengan komplement himpunan. Contohnya, pada diagram Venn di samping ini menunjukkan S adalah himpunan siswa kelas 7. A adalah himpunan siswa yang menyukai olahraga. B adalah himpunan siswa yang menyukai membaca. Dan C adalah himpunan siswa yang menyukai seni. Pertanyaannya, berapa jumlah siswa yang menyukai olahraga? Siswa yang menyukai olahraga ini masuk ke dalam himpunan A. Maka kita bisa menghitung di dalam diagram Venn ini bahwa yang menyukai olahraga adalah semua siswa yang berada di dalam lingkaran yang menunjukkan anggota himpunan A. Ya, kita bisa menghitung 20 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 15. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah siswa yang tidak menyukai olahraga? Berarti yang mana yang kita lihat adalah semua siswa yang di luar lingkaran A, di luar himpunan A, itu adalah siswa-siswa yang tidak menyukai olahraga. Selanjutnya, berapa jumlah siswa yang tidak menyukai seni? Nah, perhatikan bahwa seni ini siswa yang menyukai seni masuk dalam anggota himpunan C. Jadi yang tidak menyukai seni adalah siswa-siswa yang berada di luar lingkaran himpunan C. Selanjutnya adalah soal yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Perhatikan, sejumlah 40 siswa di sebuah taman kanak-kanak sedang belajar di dalam kelasnya. 23 anak belajar membaca. 11 anak belajar menulis. 8 anak belajar membaca dan menulis. Pertanyaannya, berapa anak yang tidak belajar keduanya? Nah, pada soal di atas bisa diselesaikan dengan menggunakan diagram Venn. Kita tentukan dulu. A itu adalah himpunan siswa yang belajar membaca. B adalah himpunan siswa yang belajar menulis. Nah, nanti dalam diagram Venn nilai yang tidak diketahui itu kita simbolkan dengan X adalah jumlah siswa yang tidak belajar keduanya. Perhatikan diagram Venn-nya ya, dan cara menghitungnya seperti ini ya. Ini diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya berupa persegi panjang. Kita sudah pernah belajar tentang diagram Venn ya. Di situ ada himpunan A tadi yang belajar membaca ada 23 anak, sehingga yang suka kedua-dua, yang sedang belajar keduanya adalah 8 anak berada dalam irisan himpunan A dan B, sedangkan X itu menyatakan anak atau siswa yang tidak sedang belajar membaca maupun menulis. Nah, untuk mencari X ya, kita lihat tadi pada soalnya bahwa jumlah anak dalam kelas itu adalah 40. Nah, jumlah seluruhnya itu harus sama dengan 15 ditambah 8 ditambah 3 dan ditambah X yang belum kita ketahui ya, sama dengan 26 ditambah X, sehingga X
sama dengan 40 dikurang 26 sama dengan 14. Jadi jumlah anak yang tidak belajar keduanya adalah 14. Ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya untuk latihan kalian di rumah bisa melanjutkan belajar sambil mengingat materi yang tadi. Kerjakan lembar kerja peserta didiknya seperti ini ya. Tentukan di sana, gambarkan diagram Venn-nya, kemudian tentukan komplemennya, tentukan selisihnya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman maupun dengan guru kalian ya, nanti diserahkan ke gurunya. Nah, kemudian selain itu kalian juga bisa ini ya, ini kegiatan kedua juga ada. Yang selanjutnya untuk lebih memantapkan lagi, nah seperti biasa kita selalu menganjurkan kalian membuat rangkuman dalam bentuk mind mapping sehingga kalian bisa lebih paham dengan materi yang kalian pelajari. Bagaimana adik-adik semuanya bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan kali ini? Mudah-mudahan anak-anak ini tetap semangat belajar. Ini ya contoh mind mappingnya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa ya dibuat dengan bentuk yang berbagai macam warna dan bentuknya. Nah, maka dengan ini saya akhiri video pembelajaran ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.